Pada tahun 1984, atas prakarsa Kepala Bagian Bedah FKUSU, Profesor Dr. Bukhari Kasim, ahli bedah plastik, dibentuklah sub bagian bedah saraf yang bernaung di bawah bagian ilmu bedah FKUSU. Selanjutnya pada tahun 1985, melalui SK Gubernur Sumatera Utara Bapak Kaharudin Nasution, dibentuk pula unit pelayanan bedah saraf Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan, di mana Dr. Abdul Gofar Sastrodiningrat diangkat menjadi kepala unit. Saya Profesor Abdul Gofar Sastrodiningrat. Saya datang ke Fakultas Kedokteran USU atas memenuhi permintaan Dekan Fakultas Kedokteran USU waktu itu Profesor Badar Fanani Lubis. Ini merupakan peristiwa bersejarah di mana bedah saraf mendapat wadah institusional, baik di FKUSU maupun di Rumah Sakit Pendidikan RS Dr. Pirngadi. Pada tahun 1991, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik rampung dan diresmikan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, sedangkan Rumah Sakit Dr. Pirngadi menjadi Rumah Sakit Jejaring Pendidikan. Pada bulan November 2008, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memberikan izin pendirian program pendidikan dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Maka pada tanggal 3 Desember 2008, berdasarkan SK Rektor USU, ditetapkanlah struktur organisasi Departemen Ilmu Bedah Saraf FKUSU untuk pertama kalinya. Inilah tonggak bersejarah yang menjadikan FKUSU menjadi sentra pendidikan bedah saraf yang keempat di Indonesia dan merupakan sentra pendidikan bedah saraf pertama yang berada di luar Pulau Jawa. Institusi pendidikan bedah saraf FKUSU telah menghasilkan 15 orang spesialis bedah saraf sejak tahun 2008 sampai 2018. Saat ini Departemen Ilmu Bedah Saraf FKUSU RSUP Haji Adam Malik dipimpin oleh Dr. Rida Darmajaya, SPBSK. Saya Dr. Rida Darmajaya, spesialis bedah saraf konsultan, Ketua Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selaku Ketua Departemen dan sekaligus Kepala SMF, dengan jumlah staf pendidik berjumlah 12 orang dan 17 orang residen. Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari universitas yang berkembang pesat dalam menjawab tantangan global, kami melaksanakan pendidikan terbaik berdasarkan penelitian terbaru yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dengan standar tertinggi pada masyarakat. Dalam menjawab kebutuhan itu, secara profesional kami mengembangkan pelayanan subspesialistik. Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran USU mengembangkan 6 cabang ilmu bedah saraf pada 4 divisi. Divisi Neuroonkologi dan Neurofungsional, Divisi Neurotrauma, Divisi Neurovaskular dan Neuropediatrik, dan Divisi Spine Tulang Belakang. Saya Dr. Mayu Daniel dari Divisi Neurotrauma. Jadi trauma kepala masih banyak sekali kita jumpai akhir-akhir ini dan cenderung makin meningkat karena seiring dengan perjalanan negara yang berkembang. Pelayanan unggulan yang kita harapkan dari trauma kepala ini adalah pelayanan dengan respon time yang cepat. Saya kira sudah sangat didukung oleh para peserta didik dan PJP yang qualified. Dan kita sering melakukan diskusi-diskusi multidisiplin dan sudah terbina sangat baik sehingga diharapkan tata kelola trauma center akan lebih maksimal kembali. Saya Dr. Muhammad Ihsan Zetawa dari Divisi Neuropediatrik dan Neurovaskular Departemen Bedah Saraf. Dari dulu itu kita diajarkan bahwa anak-anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, sehingga pelayanan saraf pada anak itu harus diperlakukan juga secara istimewa. Sesuai dengan perkembangan keilmuan dan teknik operasi yang baru, maka Divisi Pediatrik Bedah Saraf akan meningkatkan teknik operasi
untuk bisa meningkatkan kualitas dan harapan hidup. Misalnya dengan penggunaan endoskopik ventricle dan lain-lain. Jadi ada kusut pembuluh darah di sebelah kiri, itu yang disebut APM. Katanya itu memicu epilepsi, itu 3 tahun yang lewat lah. Kalau tidak dioperasi, ya nggak ada lagi sama sekali. Jadi harapan tipis untuk sembuh memang. Kalau dokter, saya rasa sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik, ya kan. Kita harus percaya apa tindakan dokter. Kami dari divisi spine yang kebanyakan menangani masalah-masalah penyakit tulang belakang. Kasus yang paling banyak kami tangani adalah penyakit degeneratif. Yang kedua, trauma pada tulang belakang. Yang ketiga, tumor. Dan yang terakhir, infeksi, terutama tuberkulosis. Permasalahan yang kami hadapi adalah rasa nyeri yang dirasakan pasien, dan kami berusaha memberikan manajemen operatif maupun non-operatif untuk mengatasi nyeri pasien. Kebahagiaan kami adalah sewaktu melihat pasien tersenyum kembali terlepas dari nyeri. Tuh pertama kali sakit, ya udah gitu sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa nulis. Kirain cuma kesemutan biasa. Makanya saya bersyukur sama Tuhan, semoga dan saya bisa sembuh. Terus karena kasih sama dukungan orang tua juga, sama dokter juga, sama sahabat juga kayak gitu. Terima kasih juga kan. Masih untuk menjawab tantangan global di mana penata laksanaan penyakit menjadi sangat holistik dan membutuhkan kerjasama dengan subspesialis lain, kami secara aktif mempelopori diskusi-diskusi ilmiah, terutama pada kasus-kasus khusus yang sulit. Neuroendocrine Club adalah salah satu forum diskusi ilmiah yang kami kembangkan, bekerja sama dengan subdivisi endokrin, penyakit dalam, kesehatan anak, dan divisi terkait lainnya. Departemen Bedah Saraf FK-USU dalam usianya yang muda secara aktif berkontribusi memberikan karya-karya intelektual demi kemajuan bedah saraf Indonesia. Peserta didik Departemen Bedah Saraf FK-USU juga aktif ikut serta dalam seminar, simposium, dan workshop internasional. Dengan tekad yang kuat dan kerjasama seluruh staf, Bedah Saraf FK-USU RSUP Haji Adam Malik ingin mewujudkan visinya, menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan neuroonkologi serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bedah saraf global pada tahun 2020.